Shalom, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 4 mata kuliah Kimia Fisika semester 3 Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami terkait materi termokimia. Adapun anggota kelompok kami, saya Maria Fantisia Monaniron, Mardiana Dudes Dalimoi, Maheriato Ineno, dan Made Yurniati Tobe. Jadi ada 6 pokok pembahasan yang akan kami ulas dalam video ini. Yang pertama itu persamaan termokimia beserta contoh, kemudian yang kedua jenis-jenis perubahan entalpi standar, yang ketiga menghitung perubahan entalpi kisi menggunakan siklus Bohr-Haber, kemudian yang keempat menentukan entalpi hidrasi ion dalam larutan, yang kelima prinsip kerja kalorimeter Bohm dalam penentuan perubahan entalpi suatu reaksi serta contoh, dan yang keenam bagaimana ketergantungan entalpi terhadap temperatur beserta contoh. Di sini saya, Maria Fantisia Monaniron, saya akan menjelaskan topik pembahasan yang pertama dan yang kedua tentang persamaan termokimia beserta contoh serta jenis-jenis perubahan entalpi standar. Kita masuk pada topik pembahasan yang pertama, yakni persamaan termokimia dan contohnya. Jadi persamaan termokimia di sini adalah persamaan reaksi yang menunjukkan adanya perubahan entalpi dalam suatu reaksi kimia. Nah, persamaan termokimia itu secara umum bisa dituliskan dengan contoh A, B tambah CD menghasilkan AC tambah BD dengan delta H X kilojoule per mol. Nah, delta H ini yang menunjukkan perubahan entalpi. Dalam persamaan termokimia juga itu memberikan informasi mengenai jumlah mol pada produk dan reaktan dan juga energi yang terlibat di dalamnya. Perlu kita ketahui juga bahwa dalam persamaan termokimia koefisien dan fasa zat itu akan berpengaruh terhadap perubahan entalpi. Nah, untuk lebih jelasnya kita dapat melihat pada contoh soal berikut. Nah, pada reaksi yang pertama ini reaksi pembakaran 1 mol gas CO, sedangkan reaksi yang kedua itu reaksi pembakaran 2 mol gas CO. Tentu saja perubahan entalpinya itu mengikuti koefisien atau kelipatan dari koefisiennya. Kemudian pada topik pembahasan yang kedua itu tentang jenis-jenis perubahan entalpi standar. Namun sebelum kita masuk pada jenis-jenis perubahan entalpi standar, perlu kita ketahui terlebih dahulu perubahan entalpi standar sendiri itu seperti apa. Nah, perubahan entalpi standar sendiri di sini adalah perubahan atau proses di mana zat awal dan zat akhir berada dalam keadaan standar dengan suhu 25 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer. Nah, kita masuk pada jenis-jenis perubahan entalpi. Yang pertama itu perubahan entalpi pembentukan standar. Nah, jika suatu zat diukur dalam keadaan standar dan unsur-unsurnya itu terbentuk dalam keadaan standar, maka itu dinamai perubahan entalpi pembentukan standar. Kemudian yang kedua, perubahan entalpi peleburan standar. Nah, perubahan entalpi peleburan standar ini adalah perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada saat zat dalam fase padat berubah menjadi fase cair dalam kondisi standar. Nah, dapat kita lihat pada contoh H2O solid atau padat, dia berubah menjadi H2O liquid atau cair. Kemudian yang ketiga, itu perubahan entalpi sublimasi standar adalah perubahan entalpi yang dilepaskan atau diperlukan pada saat zat dalam fase padat itu berubah menjadi fase gas dalam kondisi standar. Nah, dapat kita lihat pada contoh C yang awalnya dalam keadaan solid atau padat, dia berubah menjadi C dalam kondisi gas. Kemudian yang keempat itu perubahan entalpi penguapan standar. Nah, perubahan entalpi penguapan standar adalah perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada saat 1 mol zat cair itu berubah menjadi 1 mol gas.
pada titik didihnya dan tekanan standar. Dapat kita lihat pada contoh H2O liquid atau cair, dia berubah menjadi H2O gas. Kemudian yang kelima, perubahan entalpi penguraian standar. Nah, perubahan entalpi penguraian standar di sini itu merupakan kebalikan dari perubahan entalpi pembentukan standar. Sehingga berdasarkan contoh CH4 grafit menghasilkan C tambah 2H2O dengan delta H positif 74,8 kJ. Apabila kita balikan reaksinya, maka nilai atau perubahan entalpinya itu akan berubah tandanya dari positif menjadi negatif. Kemudian yang keenam, perubahan entalpi pelarutan standar. Nah, perubahan entalpi pelarutan standar adalah perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan bila suatu zat melarut di dalam pelarut dengan jumlah tertentu. Dalam perubahan entalpi standar itu juga perlu kita ketahui tentang entalpi pembatas kelarutan. Nah, entalpi pembatas kelarutan ini adalah perubahan entalpi jika zat yang terlarut di dalam pelarut itu dengan sejumlah tak terhingga, sehingga interaksi antar dua ion itu dapat diabaikan. Kemudian yang ketujuh, perubahan entalpi pengionan standar adalah perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan untuk penghilangan satu elektron. Nah, kita lihat pada contoh itu, E ini dia kehilangan satu elektron sehingga dia terurai menjadi elektron positif ditambah dengan E-. Kemudian yang kedelapan, perubahan entalpi afinitas elektron. Perubahan entalpi afinitas elektron adalah perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan untuk perlekatan elektron min pada suatu atom, ion, atau molekul dalam fase gas. Dapat kita lihat pada contoh E ditambah dengan satu elektron min sehingga dia membentuk E-. Nah, yang kesembilan itu entalpi pembentukan dan disosiasi ikatan. Perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada pembentukan dan disosiasi ikatan adalah ketika entalpi reaksi standar untuk proses di mana ikatan A dan B dipecahkan secara homolitik atau dipatahkan, sehingga dapat kita lihat pada contoh di sini ikatan antara ikatan AB dia dipatahkan atau dipecahkan sehingga dia terurai menjadi A ditambah B. Kemudian yang ke-10 itu tentang entalpi pengatoman. Entalpi pengatoman di sini adalah perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan untuk pemisahan semua atom dalam suatu zat berupa unsur atau senyawa. Kemudian yang terakhir itu perubahan entalpi pembakaran standar. Nah, pada perubahan entalpi pembakaran standar adalah perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan ketika pembakaran sempurna 1 mol zat dalam keadaan standar. Jadi di sini terjadi pembakaran sempurna dalam keadaan standar. Pembakaran sempurna ini terjadi karena dia mengikat oksigen. Baik, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari nomor 3 dan 4. Sebelum saya menjelaskan jawaban dari nomor 3 dan 4, perkenalkan, nama saya Mardiana Dunis Delimoi dan saya akan menjelaskan pertanyaan dari nomor 3 dan 4. Bunyi pertanyaan nomor 3 yaitu bagaimana menghitung perubahan entalpi kisi menggunakan siklus Brown-Haber. Jadi untuk entalpi pembentukan suatu padatan dapat dianalisis menjadi beberapa kontribusi. Misalnya dalam hal NaCl, reaksi keseluruhan Na berbentuk padatan ditambah 1/2 Cl2 berbentuk gas menghasilkan NaCl berbentuk padatan dapat dilihat sebagai hasil dari 5 tahapan, yaitu dapat dilihat pada slide. Dan untuk entalpi kisi atau delta HL adalah perubahan standar yang menyertai pembentukan ion gas dari padatan kristal.
Pada umumnya entalpi kisi atau delta HL ini bernilai positif. Energi kisi adalah entalpi kisi pada T sama dengan 0. Untuk urutan-urutan tahapannya dapat digambarkan pada gambar 4.2 yang nanti setelah slide ini akan saya jelaskan. Untuk ketika reaksi Na berbentuk padatan ditambah 1/2 Cl2 berbentuk gas menghasilkan NaCl berbentuk padatan dengan delta H0F. Untuk NaCl berbentuk padatan dimasukkan, kita peroleh siklus jalan tertutup yang dikenal dengan siklus Brown-Haber. Pentingnya sebuah siklus adalah jumlah perubahan entalpi yang mengelilingi siklus sama dengan 0 karena keadaan awal sama dengan keadaan akhir. Dengan demikian, jika semua perubahan entalpi diketahui kecuali satu yang tidak diketahui, maka yang satu ini diperoleh. Jadi untuk slide ini di sini terdapat gambar 4.2 di mana tadi telah sempat saya singgung pada slide sebelumnya. Gambar 4.2 ini merupakan siklus Brown-Haber untuk penentuan entalpi kisi dari NaCl. Jadi contoh pada gambar 4.2 ini jumlah perubahan entalpi mengelilingi siklus sama dengan 0. Jarak dari bawah ke atas di sebelah kiri sama dengan jarak dari bawah ke atas di sebelah kanan, sehingga nilai X dapat dicari. Jarak di sebelah kiri dari NaCl berbentuk padatan ke atas yaitu 411,15 ditambah 121,68 tambah 107,32 tambah 458,3 sama dengan 1138,4 kJ kali mol pangkat min 1. Jarak di sebelah kanan sama dengan X tambah 351,2 kJ kali mol pangkat min 1. Jadi dapat dilihat pada siklus ini delta H0F untuk NaCl itu berbentuk negatif 411,15 karena arah panahnya itu mengarah ke bawah. Jadi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai siklus Brown-Haber ini, perlu kita ketahui bahwa siklus Brown-Haber ini terdapat dua arah panah, di mana arah panah yang mengarah ke atas merupakan reaksi endotherm dengan nilainya itu positif, sedangkan arah panah yang mengarah ke bawah merupakan reaksi exotherm dengan nilainya itu negatif. Jadi pada siklus ini kita lihat bahwa untuk NaCl-nya itu dia bernilai negatif 411,15 karena arah panahnya itu mengarah ke bawah. Tetapi pada pernyataannya itu jarak di sebelah kiri dari NaCl berbentuk padatan ke atas, artinya arah panahnya itu diminta mengarah ke atas, sehingga di situ dia positif 411,15. Begitu juga dengan jarak di sebelah kanan dengan X ditambah 351,2 kJ kali mol pangkat min 1. Ia berlaku sama seperti yang tadi karena pada siklus ia mengarah ke bawah, sedangkan pada pernyataan itu dia mintanya itu mengarah ke atas, sehingga ia menjadi positif 351,2. Karena entalpi untuk mendapatkan nilai X-nya itu 787,2 itu didapat dari 1138,4 dikurangi dengan 351,2 sehingga mendapatkan nilai X-nya itu 787,2. Karena entalpi kisi positif sesuai dengan arah panah ke atas siklus delta HL, maka nilainya dari delta HL itu 787,2 kJ kali mol pangkat min 1. Untuk nomor 4, bunyi pertanyaannya itu bagaimana menentukan entalpi hidrasi ion dalam larutan. Jadi untuk entalpi pembentukan zat dalam larutan adalah delta H0 yang menyertai reaksi pembentukan zat dalam larutan. Jadi dapat dilihat di sini 1/2 H2 berbentuk gas ditambah 1/2 Cl2 berbentuk gas menghasilkan HCl berbentuk larutan. Dengan delta H0F HCl berbentuk larutan sama dengan min 167 kJ kali mol pangkat min 1. Dan untuk Na berbentuk padatan ditambah 1/2 Cl2 berbentuk gas menghasilkan NaCl berbentuk larutan. Untuk delta H0F-nya itu dari NaCl berbentuk larutan sama dengan min 407 kJ kali mol pangkat min 1. Jadi di sini terdapat gambar 4.3 di mana gambar ini merupakan siklus termokimia yang serupa untuk penentuan entalpi hidrasi ion-ion Na+ dan Cl-. Jadi pada gambar 4.3 ini dapat digunakan untuk menganalisis delta H0F dalam larutan seperti halnya untuk pembentukan padatan. Jadi pada umumnya siklus ini hampir sama dengan siklus Brown-Haber, tetapi perbedaannya hanya dalam menggantikan tahap pembentukan kisi menjadi
Na plus berbentuk gas ditambah Cl- berbentuk gas menghasilkan Na plus berbentuk larutan ditambah Cl- berbentuk larutan menghasilkan NaCl berbentuk larutan. Dalam hal ini perubahan entalpi standar adalah perubahan entalpi hidrasi, yaitu delta H0 heat dari ion-ion gas sama dengan delta H0 sol entalpi pelarutan. Karena perubahan entalpi lain dalam siklus diketahui kuantitas X dapat ditentukan. Jarak di sebelah kiri dari bawah ke atas yaitu 1134,6 kJ kali mol pangkat min 1 sama dengan jarak dari bawah ke atas sebelah kanan yaitu 351,2 kJ tambah X. Untuk jarak di sebelah kiri dari bawah ke atas yang mendapatkan 1134,6 kJ kali mol pangkat min 1 itu didapati dari hasil penjumlahan 407,27 ditambah 121,68 ditambah 107,32 dan ditambah dengan 498,3 sehingga menghasilkan nilai jarak di sebelah kiri dari bawah ke atas itu 1134,6 kJ kali mol pangkat min 1. Dalam siklus ini juga berlaku dua arah panah sama seperti siklus Brown-Haber, yaitu arah panah ke atas yang merupakan reaksi endotherm atau bernilai positif dan arah panah yang mengarah ke bawah merupakan reaksi exotherm dengan nilainya itu negatif. Jadi sama dengan jarak dari bawah ke atas sebelah kanan yaitu 351,2 kJ tambah X, sehingga X-nya itu diperoleh 783,4 kJ kali mol pangkat min 1. Jadi ini hampir sama seperti pengurangan yang pada siklus Brown-Haber yang sebelum pada gambar 4.2 sebelumnya. Jadi untuk nilai X-nya ini kita peroleh dari hasil pengurangan 1134,6 kJ kali mol pangkat min 1 dikurangi dengan 351,2 kJ sehingga mendapatkan nilai X-nya itu 783,4 kJ kali mol pangkat min 1. Untuk proses pelarutan adalah langka bawah di sebelah kanan sehingga entalpi hidrasi NaCl adalah min X atau min 783,4 kJ kali mol pangkat min 1. Karena proses pelarutan adalah langka ke bawah, jadi ini langka ke bawah di sebelah kanan sehingga nilainya itu berubah menjadi min 783,4 kJ kali mol pangkat min 1. Dan kemudian untuk entalpi pembentukan ion-ion individu dalam larutan adalah delta H0 yang menyertai reaksi pembentukan ion dalam larutan. Entalpi pembentukan senyawa yang terionkan sempurna dalam larutan. Entalpi pembentukan senyawa yang terionkan sempurna dalam larutan adalah jumlah entalpi pembentukan larutan ion-ion pembentuknya. Jadi entalpi pembentukan HCl berbentuk larutan adalah jumlah entalpi pembentukan H+ berbentuk larutan dan Cl- berbentuk larutan dengan ketentuan menetapkan delta H0F untuk H+ berbentuk larutan sama dengan 0. 1/2 H2 berbentuk gas menghasilkan H+ berbentuk larutan dengan delta H0F untuk H+ berbentuk larutan itu sama dengan 0 pada segala temperatur. Dengan demikian entalpi pembentukan standar Cl- berbentuk larutan adalah min 167 kJ kali mol pangkat min 1. Ya, jadi baik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja kalorimeter BOM dalam penentuan perubahan entalpi suatu reaksi. Jadi, prinsip kerjanya adalah senyawa dengan massa tertentu dibakar di ruang yang volumenya tetap, panas yang dibebaskan untuk memanaskan kalorimeter. Panas jenis kalorimeter berikut yaitu air yang ada telah ditetapkan. Bom kalorimeter ditaruh di dalam ruang tertutup dan dicelupkan di dalam bak yang diisi dengan air yang dilengkapi dengan termometer dan pengaduk. Zat yang akan diukur nilai kalornya atau panas pembakarannya ada di dalam bom dan dibakar oleh nyala listrik. Panas pembakaran diserap oleh air termasuk alat-alat lain yang ada di dalam bak. Panas jenis alat telah diketahui dan perubahan suhunya akan dilihat pada termometer. Itu saja penjelasan dari saya mengenai prinsip kerja kalorimeter BOM. Di sini saya membuat satu contoh soal di mana soalnya yaitu
sebanyak 1 gram propana atau C3H8 dibakar dengan oksigen berlebih di dalam kalorimeter bom. Kalori yang dilepas reaksi menyebabkan kenaikan suhu dari 25 derajat Celcius menjadi 25,54 derajat Celcius. Jika kalorimeternya adalah 97,0 kJ per derajat Celcius, maka di sini diminta untuk yang pertama tentukan kalori reaksi, yang kedua tentukan delta H untuk pembakaran 1 mol C3H8, dan yang ketiga diminta untuk menuliskan persamaan termokimia untuk pembakaran 1 mol C3H8. Jadi kita akan menyelesaikan satu persatu, yaitu yang pertama kita akan menentukan kalori reaksi. Jadi kalori reaksi atau Ki reaksi sama dengan Ki kalorimeter, di mana kalorimeter dikali dengan delta T, yaitu 97,0 kJ per derajat Celcius, akan dikali dengan 25,54 dikurangi dengan 25,0 derajat Celcius. Jadi hasilnya yaitu 52,38 kJ. Yang kedua, kita akan menentukan delta H untuk pembakaran 1 mol C3H8, di mana untuk pembakaran 1 gram C3H8 sudah diketahui atau delta H-nya yaitu 52,38 kJ. Jadi untuk pembakaran 1 mol C3H8 maka delta H-nya yaitu sama dengan min Ki reaksi dibagi dengan jumlah mol C3H8, yaitu min 52,38 kJ dibagi dengan 0,02273 mol. Jadi hasilnya yaitu min 2305 kJ per mol. Yang ketiga yaitu diminta untuk menuliskan persamaan termokimia untuk pembakaran 1 mol C3H8. Jadi persamaan termokimia untuk pembakaran 1 mol C3H8 yaitu C3H8 gas ditambah dengan 5O2 gas akan menghasilkan 3CO2 gas ditambah dengan 4H2O liquid, yaitu delta H-nya sama dengan min 2305 kJ. Jadi prinsip kerja kalorimeter bom penjelasannya sampai di sini, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana ketergantungan entalpi terhadap temperatur. Jika perubahan temperatur sangat kecil, maka perubahan entalpi zat tersebut adalah Cp/dT. Oleh karena itu, untuk perubahan temperatur dari T1 ke T2, entalpi zat berubah dari HT1 menjadi HT2 sama dengan HT1 ditambah dengan integral Cp/dT. Persamaan ini berlaku untuk setiap zat dalam reaksi. Misalnya untuk reaksi A tambah B menghasilkan C tambah D. Entalpi reaksi standar berubah dari delta HO T1 menjadi delta H derajat T1 sama dengan delta H derajat T1 ditambah integral delta Cp/dT. Dengan delta Cp sebagai kapasitas kalor zat saja, di mana delta Cp sama dengan sigma VI dikali Cp. Persamaan ini dikenal sebagai nama hukum Kirchhoff. Delta Cp tidak bergantung pada temperatur. Bila kapasitas kalor bergantung pada temperatur, maka Cp sama dengan A tambah B kali T ditambah C per T. Salah satu contoh soal yaitu entalpi pembentukan standar uap air pada temperatur 25 derajat adalah 241,82 kJ mol pangkat min 1. Perkirakan nilainya pada 100 derajat Celcius berdasarkan nilai kapasitas kalor molar pada tekanan tetap sebagai berikut. H2O gas sama dengan 33,58 kJ pangkat 1 mol pangkat min 1. H2 gas sama dengan 28,84 kJ pangkat min 1 mol pangkat min 1. O2 gas sama dengan 29,37 kJ mol pangkat min 1.
Asumsikan kapasitas kalor tidak bergantung pada temperatur. Penyelesaiannya yaitu jika delta Cp tidak bergantung pada temperatur, dari T1 sampai T2 integral menjadi delta Cp, di mana X T2 kurang T1 disederhanakan menjadi delta Cp kali delta T. Oleh karena itu, delta H derajat T2 sama dengan delta H derajat T1 ditambah delta Cp kali delta T. Reaksinya adalah H2 gas ditambah 1/2 O2 gas menghasilkan H2O gas. Sehingga delta Cp sama dengan Cp H2O gas kurang Cp H2 gas dikurang 1/2 Cp O2 gas sama dengan min 9,94 kJ pangkat min 1 mol pangkat min 1, karena delta T sama dengan plus 75 kalor, delta HO 373 kalor sama dengan min 241,820 Joule mol pangkat min 1 plus 75 kalor dikali min 9,94 kilojoule pangkat 1. Hasilnya yaitu 242,6 kilojoule mol pangkat 1.